Indonesia memasuki periode sejarah sekitar abad keempat Masehi, ditandai dengan adanya pengaruh kebudayaan India. Aspek kebudayaan India yang diterima leluhur kita yaitu aksara Pallava, pengaruh Hindu dan Buddha, serta perhitungan angka tahun Saka. Melalui ketiga aspek kebudayaan dari India inilah, peradaban nenek moyang Nusantara berkembang pesat dan menghasilkan bentuk-bentuk baru kebudayaan Indonesia kuno yang diakui sebagai hasil kreativitas penduduk Indonesia sendiri. Masuknya agama Hindu-Buddha membuat banyak aspek kebudayaan turut berkembang, terutama dalam bidang seni arca dan arsitektur. Dalam bidang seni arca ataupun arsitektur, tidak pernah ada disebutkan seniman pembuatnya. Hal ini dilatari pandangan tradisional bahwa para perancang dan penaja suatu karya arsitektur semegah apapun tidak perlu untuk ditonjolkan, terutama karya yang terkait erat keperluan agama, seni, dan masyarakat. Pengaruh dari India membuat bangunan-bangunan suci yang didirikan di Jawa dibuat sesuai kaidah ajaran Hindu dan Buddha, sehingga bentuk candi-candi di Jawa ada yang mirip dengan kuil-kuil pemujaan dewa di India. Beberapa bangunan di Mahabalipuram seperti Arjuna Rata, Draupadi Rata, dan Dharma Raja Rata, dan beberapa bangunan lainnya yang merupakan peninggalan dinasti Pallava memiliki bentuk sangat mirip dengan candi-candi di dataran tinggi Dieng. Salah satu candi di Dieng yang menunjukkan pengaruh India yang kuat adalah Candi Bima. Apakah candi-candi di Dieng dibuat oleh arsitek dari India atau buatan asli seniman Nusantara? Bali Story akan menelusurinya. Silakan subscribe channel ini untuk membantu dalam pengembangannya. Klik tombol notifikasi agar mendapatkan update video-video berikutnya. Dan jangan di skip agar informasi yang Anda peroleh menjadi utuh. Candi Bima berlokasi agak ke selatan, berdiri menyendiri di atas sebuah bukit. Nama Bima untuk candi ini dimungkinkan karena candi inilah yang paling besar di Dieng. Seperti sosok Bima dalam pewayangan Jawa, kesatria Pandawa ini dikenal sebagai tokoh penyendiri dan berbadan paling besar. Arsitektur Candi Bima menunjukkan perpaduan gaya seni bangunan India Utara dan India Selatan dengan ragam hias Jawa kuno. Gabungan ini hanya dijumpai pada Candi Bima. Gaya India Utara atau gaya Arya ditunjukkan dengan bentuk sikara, yaitu bentuk atap candi yang tinggi dan bertingkat-tingkat, seperti bangunan kuil Parasurameswara di Bhubaneswara, Orissa, India. Lapisan-lapisan atap tidak terlihat. Struktur atap candi sikara diperkuat dengan adanya kepala menara sudut yang ditangkupkan. Di India bentuk semacam ini disebut dengan amalaka. Sementara pengaruh gaya India Selatan ditunjukkan dengan adanya hiasan sederetan relung palsu yang berbentuk menyerupai tapal kuda dengan hiasan relief dewa di tengahnya. Relief semacam ini disebut kudu sebagai lambang Face of Glory. Di India kudu tidak hanya diisi arca dewa, tetapi juga raksasa yang disebut Kirti Muka, berfungsi sebagai penolak bala. Candi Bima adalah satu-satunya candi di Dieng yang mempunyai kudu. Jumlahnya ada 24. Sayangnya kudu Candi Bima banyak dicuri. Candi Bima tergolong candi tua, diperkirakan dibangun sekitar abad 7 sampai 8 Masehi. Sahabat Bali Story, arsitektur percandian di dataran tinggi Dieng sepintas memang mirip dengan kuil-kuil di India. Namun jika diperhatikan dengan seksama akan sangat berbeda, baik dari segi arsitektur maupun penempatan arca-arcanya.
Candi-candi di Dieng memperlihatkan variasi dalam hal struktur candi maupun ragam hiasnya. Kemiripan Candi Bima hanya sebatas pada ragam hias motif kudu yang juga terdapat pada dinding kuil Bintargaon. Ciri-ciri lain tidak bisa dibandingkan karena sangat berbeda. Adanya variasi ini menunjukkan kemungkinan candi-candi di Dieng dibangun oleh beberapa seniman yang bertindak sebagai kepala arsitek candi atau stapati. Berdasarkan bukti-bukti tertulis, para arsitek ini diperkirakan pernah belajar agama di India. Di India terdapat beberapa pusat seni, misalnya di Mathura, India Utara, Nalanda, pusat agama Buddha di daerah Bengal, Amaravati, India Selatan, dan sebagainya. Selain belajar agama, para stapati juga mempelajari kitab-kitab wastu sastra, yaitu konsep dasar tentang pembuatan bangunan suci, arca, dan ornamen lainnya. Kemudian di Jawa Dwipa diolah kembali dan disesuaikan dengan kondisi lingkungan budaya yang telah berkembang sebelumnya. Penyesuaian itu terjadi pula akibat adanya kondisi alam yang sedikit berbeda antara tanah Jambu Dwipa dan Jawa Dwipa. Oleh karena itu, dalam hal pendirian bangunan suci, tidak pernah ada bangunan keagamaan Hindu-Buddha dalam masyarakat Jawa kuno yang mirip sama sekali dengan kuil-kuil pemujaan dewa di India. Memang pada awal perkembangannya terdapat bangunan-bangunan candi di Jawa Tengah yang mengingatkan pada bangunan suci India. Tetapi dalam perkembangan selanjutnya, bangunan suci yang didirikan tidak banyak lagi mempertahankan corak keindiaannya, kecuali pada seni arca dan ornamennya. Dalam hal konsepsi keagamaan pun apabila dikaji lebih mendalam tetap ada perbedaan. Dengan demikian, mengapa candi-candi di Jawa berbeda dengan kuil-kuil pemujaan dewa di India? Hal itu sangat dimungkinkan karena cerminan konsepsi yang berbeda pula. Pada awalnya memang pengaruh India banyak mengilhami pendirian karya monumen keagamaan pada abad ke-8 Masehi. Dalam proses selanjutnya, karya arsitektur Jawa kuno mendapat jalannya sendiri untuk berkembang, berlanjut, ataupun punah.